lagi Citaula tadi. Apanya yang dicokot tadi ya Bu? Nah, manuknya. Ini betul-betul saya jangan dinilai jorok loh ya Bu. Biasanya ngomong ada dasarnya. Kagak percaya, tanya sama Pak Kiai di kitab Hunia. Ternyata itu jenazah lagi ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, kok mali nyokot manuke? Emang manuke salah apa sama sampean? Ternyata ulah ngejawab, ya Sayyidina Abu Bakar, saya terima kasih, saya nggak dibunuh sama sampean. Saya ini ulah utusannya Allah. Memang betul ini mayit rikala hidupnya ahli ibadah, senang sholat jamaah, ahli tadarus Quran, juga ahli zikir. Tapi memang ini manuk bukan sembarang manuk, iki manuk sing langka matane. Ini orang ahli ibadah tapi oleh Allah manuke kon dicokot soale iki mayit rikala hidupnya waktu lagi urip nek pipis wawike ceboknya ora bersih. Tuh kelihatan sepele ya Bu ya, hanya gara-gara maaf cebok kurang bersih menjadikan dia disiksa oleh Gusti Allah sampai belum dikubur aja maaf manuke dicokot. Ini bukan sepele, ini penting. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang mampu menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Jangan anggap sepele. Sampai bab rezeki saja, Masya Allah, amat sangat penting kebersihan kudu dijaga. Saya tanya Bu, sodako saya apa saya? Sodako saya apa saya? Sodako saya, tapi rezeki nggo sodako, duitnya dari hasil duit nyolong, maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira sah apa enggak? Apalagi rezeki yang masuk ke dalam perut anak kita. Jangan sampai dari rezeki haram. Haram itu dibagi dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi, haram dari zatnya, haram dari asalnya. Contoh maaf ya, daging babi, daging anjing, minuman beralkohol, minuman keras, namanya haram li dzatihi, haram dari zatnya. Tapi ada haram disebut haram li ghairihi, haram dari faktor eksternal. Contoh, daging sapi halal buat kita umat muslim, tapi beli daging sapinya ternyata dari hasil duit korupsi, maaf, itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Ini yang akan saya sampaikan, bahwa ternyata secara ilmu toharoh kita ngelakoni sholat kudu ngerti bab bersuci, arep ngelakoni syariat kudu ngerti bab bebersih. Maka justru maaf piyayi bapak-bapak wong lanang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi maaf nek pipis kon karon dodok, kon karo tongkrong. Sepisan secara ilmu kesehatan wong lanang pipis posisi dodok, posisi dodok adalah posisi sehat, karena posisi pipis karon dodok adalah ngerewangi ngetokna penyakit lewat metune banyu urin. Jadi posisi madal niku ngetokna penyakit lewat banyu urin. Yang kedua, wong lanang pipis karon dodok supaya ora sowar sawer. Biasanya mau nulis. Tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Ake wong lanang bapak-bapak dumeh ngarah simpel, dumeh lebih simpel ketimbang wong wadon. Ake wong lanang pipis karo ngadeg malah dicempet nawit randu. Supir-supir, bu supir truk, supir mobil pribadi tak kowe ngerti. Ake supir-supir gebelet pipis mung dicempetna ban roda truk. Berarti kan malah ora cewek babar blas. Berarti cuman diobat abit natok.
coba tapi. Si rada mending do batabit nah, lah kadang-kadang kalau diselentiki. Ibu nih ngepada protes lah, berarti mau puni weruh. Saya ini musafir, hidup saya tiap hari di perjalanan. Rata-rata perjalanan ngaji saya satu hari pasti di atas 100 km tiap hari. Ini tadi pagi saya dari Cilacap jam 6 pagi. Kemarinnya udah dari Wonosobo, Banjarnegara sama Temanggung, Jawa Tengah. Malamnya di Purworejo, pindah langsung saya pagi di rumah. Cuma bawa baju langsung berangkat ke sini. Tadi pagi di Bandengan, dari Bandengan ke sini. Dari sini nanti malam di Cirebon kota. Paginya besok di Tegal, Jawa Tengah. Sorenya di Brebes, malamnya masih di Brebes. Tiap hari begitu, maka perjalanan saya tiap hari di atas 100 km. Jadi saking pahamnya aku urip nang dalan. Mulai ini saya lagi protes sama wong lanang-lanang, naik pipis saja pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Ibu-ibu juga nih, kalau lagi bepergian sama bapak, kok sampai bapak pipis sembarangan, bahkan orang cewek babar blas jejak sing banter sekan buri. Ih, bukan masalah kasihan bu, lebih kasihan sampean. Begini nih, secara ilmu fakih, wong lanang orang jaga kesehatan, sing penyakitan sing wadon. Semana uga wong pipis sembarangan, sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wadon. Cerita tok kayak gini merinding bu. Artinya begini, maaf banget ya, ini bukan cerita jorok, tolong jangan dilihat dari joroknya. Saya harap ada ilmu yang bisa dipetik bu. Soalnya begini, jare kepingin di anak soleh-soleha, nek sampai wong lanang gelem pipis sembarangan, kan dia kotor. Orang cewek sih berarti lah, ternyata kok maaf campur karo ibune, maka sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wadon. Berarti anak keturunan pun jadi kotor. Maka inilah berkahnya kita jadi wong Islam. Maaf, di negara luar bukan agama Islam nggak sedetail itu bu, masalah bebersih toharoh. Saya ngaji kemarin di Taiwan, saya diceritani sama TKI TKW di Taiwan. Di Taiwan maaf, suami istri habis melakukan boro-boro adus, isuk langsung mangkat mung raup tok, cuci muka berangkat langsung ke kantor. Itu bedanya agama Islam dan agama yang lain. Bukan kita membanding-bandingkan, tapi saya menyampaikan bangganya kita jadi wong Islam. Tepuk tangan dulu buat wong Karangdawa. Islamnya pun kudu Islam sing temenanan, ikut ngaji rutinan, ikut fatayatan muslimatan. Ini yang jilbab pink, jilbab kuning, jilbab coklat juga. Ini rombongan jamaah majelis taklim. Alhamdulillah dipertahankan, moga-moga istiqomah gitu nggih. Iya, kalau ngaji rutinan lebih tinggi ilmunya ketimbang ngaji akbar seperti ini. Saya bisa ngaji kitab, tapi kalau ngaji kitab biasanya sepaneng. Apa itu sepaneng? Monoton. Soalnya ngaji ini ngaji kursi, ngaji kitab, nyekel kitab. Tapi pengajian seperti ini kita ngerangkul secara global. Sampai-sampai semua ikut hadir di sini. Yang biasanya nggak ikut ngaji kan jadi mangkat ngaji. Nggak majelis takliman tapi pengajian ikut ngaji berangkat. Maka saya secara global menyampaikan bahwa masalah bab toharoh pentingnya luar biasa. Secara fikih kita disuruh menjaga kebersihan. Mulane wong wadon pun pipis aja sampai sembarangan. Lan maaf. Nanti wong wadon pun pipis saya kudu wawik sing bersih. Artinya wawik sing bersih, wong wadon pun kudu betul-betul jaga kebersihan. Sampai anak mayit manuki dicokot ulah gara-gara pipis saya wawik ora bersih padahal aling ibadah waktu uripe. Ini artinya satu teguran kepada kita. Anak kita ngaji nang madrasah, ngaji nang TPQ, punya dasar ilmunya. Maka nanti kalau lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, dia punya dasar ilmu. Dari ilmu yang paling dasar yaitu bab toharoh. Karena harus ngelakoni sholat kudu ngerti bab bersuci,
arep nglakoni ibadah kudu ngerti bab toharoh. Tapi secara tasawuf bahwa ternyata di kitab Ghunyah ini diceritakan bahwa ternyata ana mayit rikala uripe ahli ibadah, tapi barang mati manuke dicokot ulah hanya gara-gara pipis sewawi ora bersih. Secara tasawufnya bahwa kita manusia akeh sing pada ibadah tapi rezekine masih rezeki kotor. Maaf nggih ngapunten. Salat si salat tapi rezekine kotor. Sholat si sholat 5 waktu gak ketinggalan tapi si dadi rentenir ngerolas na duit manak na duit. Sholat tapi dadi rentenir berarti kan wawik tapi wawiknya ora bersih. Cewok nglakoni cewok dilakoni tapi cewoknya ora teliti iku arane wawike ora manuke dicokot. Sholat si sholat, maca Qur'ane ya dilakoni, tapi nggone dadi petani curang, maring sawah nampingi galengan, dome pacul yang ngenangi patok langkah sing ngeru patoke dijejeg. Sawahe tanggane nyiuti nggone dheweke ngambani. Ana nang kene petani kaya gue. Akeh. Mangkat ora wonge. Sholat si sholat, 5 waktu gak ketinggalan. Tapi anu si pendul ditebas-tebas sena. Ibu tahu pendul enggak? Kembang pete si pendul ditebas-tebas sena. Lamun si lamon pendul dadi pete temenanan. Arane kembang pete kudangan setitik ambrol kabeh. Peleme si pentil ditebas-tebas sena. Lamun si lamon pentile dadi pelem temenanan. Arane pelem si pentil kok ditebas nama iku rezekine syubhat remang-remang. Karena apa? Urung genah urung katon bentuke. Karena arane pentil bisa bae dipangan codot, bisa bae tiba durung wayahe tua wis dibandingin. Maka kok sampai si pentil ditebas-tebas nah iku arane mangan rezeki syubhat. Udu aku mumpuni, udu aku sing de pelem sing karep tukang tebas dielingna. Supaya sama-sama halal rezekinya, sama-sama toyib, maka Anda sampaikan, Pak, niki pelem badhe tak tebasna, tapi ngesuk nek kirane wis rada gemading tua, supaya jenengan mantep, ulang ge mantep, bener rezekine bersih kabeh begitu. Tapi anak pedagang curang, nimbang barang sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Iku arane wawike ora manuke dicokot. Sholat si sholat 5 waktu gak ketinggalan, tapi ternyata nggone dadi bakul curang. Barangnya wis ora apik dioplos karo sing si apik supaya sing blesak-blesak dadi payu. Kulake asline 8.000 ngomongi 10.000. Berarti kan ngapusi karo sing tuku. Iku arane wawike ora manuke dicokot. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maning dagangane laris, durung salat ngakune kanan Nabi Muhammad. Saking semangatnya jadi berubah ula. Sing ora gelem salat, sing kurang jaga salate, sing uripe sekarepe dewek matine dicokot ula. Na'udzubillahi min panitiane ora modal. Nganggo kertas bekas rokok. Kula ora alergi karo wong rokok. Soalnya bapaknya kula ngerokok, kakangnya kula nggak ngerokok, kula biasa baik. Tapi kalau memek rokok kula megah bu. Entah kenapa kula rada fobia apa maning wong lanang kadang-kadang bapak-bapak habis ngerokok nggak ada asbak, habis mangan ajang piringnya kanggo asbak dadakan, mangkel banget rasanya ya Allah. Paling megah aku nyuci piring mana bekas rokok ya Allah, mending orang nyuci piring sekalian aku.
Saya nggak alergi sama orang rokok, biasa saja. Lihat mau ngerokok juga biasa. Tapi kalau ngemek rokok gue mau kula rada fobia kula. Termasuk kula batin iki mampu apa ki serentang-serentang. Jebule panik cara modal. Hari ini hasil sodako panjenengan kangge ngebangun mas musola kita Hidayatul Muqtadirin, alhamdulillah mendapatkan dana sebesar 5.890.000 rupiah. Oh, jadi kalau dapat banyak dikeprokin. Padahal ini yang datang cuma sablok bae sama tetangga lingkungan sekitar, tapi dapat 5.890.000 rupiah. Alhamdulillah. Ini kelak di akhirat kangge bukti bahwa ikhlasnya warga masyarakat Blok Karangdawa, bahkan seluruh warga yang hadir di sini ikhlas memberikan sodako. Insya Allah kangge nambahi berkah pahala tenggene swarga. Allahumma, Allahumma. Ngajinya sampai jam 5 sore ya. Betul, ini ngajinya sampai jam 5 sore. Alhamdulillah ya Allah. Munggahe jam 2:04. Pragati jam 5 sore. Aku tidak bisa membayangkan gue amplopnya dawane kayak apa. Mudah-mudahan, oh ya, matur nuwun sangat semua yang hadir di sini dipun tambahin berkah pahala. Allahumma. Ada di dunia ini Allah hanya mengabulkan doa untuk satu orang istimewa. Doanya istimewa dan orangnya istimewa. Siapa itu? Doanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata sebelum dikhidbah oleh Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah statusnya janda 2 kali, guys. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Keren. Jadi kalau di sini ada nggak janda dapat bujang dapat jaka, ada nggak? Banyak. Prestasi. Kenapa prestasi? Loh, Sayyidah Khadijah di khidbah Kanjeng Nabi berarti kan janda 2 kali dapat bujang. Tapi bentar dulu nih, janda yang bagaimana? Sayyidah Khadijah adalah janda terhormat. Disebut janda terhormat pertama karena Sayyidah Khadijah dari keluarga terpandang, keluarga berwibawa, punya karisma dan memang sangat-sangat berpengaruh di Mekah. Yang kedua, disebut janda terhormat karena Sayyidah Khadijah adalah janda sugih, tajir melintir, pinter golek duit. Yang ketiga, disebut janda terhormat karena sangat menjaga marwahnya sebagai seorang single parent. Yang ketiga, akeh bujang pada ngantri. Yang pentingan begini ngomongnya 3 saya. Yang ketiga, tadi ya saya lah nyampaikan yang ketiga, Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat. Ya Allah, duda keren, duda sugih, bujang sugih, bujang ganteng, ngantri kepingin ngebojok karo si Sayyidah Khadijah. Mantep apa mantep? Laris. Yang keempat, disebut Sayyidah Khadijah janda terhormat karena ternyata beliau sangat menjaga ilmunya, wibawa sebagai seorang perempuan. Karena ternyata Sayyidah Khadijah hafal berulang kali khatam kitab Taurat dan Injil. Yang kelima, disebut janda terhormat karena beliau janda ditinggal sedo mati kayak pitik gue mati. Janda ditinggal wafat. Jadi kalau di sini ada janda enggak? Banyak. Ya Allah, baru kali ini nih desa ditanya ada janda apa enggak, jawabnya bangga akeh. Tapi jandanya janda yang ditinggal wafat. Saya tanyanya, kalau janda cerai, janda pegatan mah enggak ada urusan.
Ini yang saya tanyakan adalah janda ditinggal wafat, Bu. Memang istimewa. Kenapa terhormat? Bukan karena cerai, bukan karena satu persoalan masalah, tapi karena memang takdir saking arsane Gusti Allah janda ditinggal wafat. Maka Sayyidah Khadijah karena banyak yang ngantri, banyak yang kepingin jadi suaminya, maka Sayyidah Khadijah menghiasi diri dengan ilmu. Tiap hari Sayyidah Khadijah ngaji, tiap hari Sayyidah berdoa. Ini doa istimewanya Sayyidah Khadijah. Allahumma zawijni bi nabiyyikal karim. Karena saking larisnya KB kepingin jadi suaminya Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah berdoa, Allahumma zawijni, ya Allah tolong nikahkanlah saya bi nabiyyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia. Itu doa yang hanya untuk Sayyidah Khadijah saja. Yang lain doa begitu, maaf udah expired, kadaluarsa. Jadi ini gadis-gadis, perawan-perawan model saya ya, perawan kaplak, perawan. Ketimbang sampean yang bilang saya perawan kaplak, mending saya yang ngakoni duluan. Kalau sampai yang ngomong kan saya merasa terhina, tapi kalau ngomong sendiri berarti kan sadar. Perawan-perawan kaplak model saya nggak usah mengamalkan doa itu, karena memang doa itu agak istimewa dan bukan untuk manusia seperti kita. Contoh nih, saya umpamanya saya doa Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim, ikut minta doanya seperti doanya Sayyidah Khadijah. Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim, ternyata bojone karo Kang Sarmin. Kan jadi turun pamor doanya. Nggak pantas dan nggak bisa, karena Kanjeng Nabi adalah nabi penutup para nabi, dan setelah Kanjeng Nabi tidak ada nabi lagi. Jadi memang itulah doa Sayyidah Khadijah yang Masya Allah istimewanya luar biasa. Sayyidah Khadijah dihiasi dengan ilmu, maka jadi perempuan bijaksana. Beda sama istrinya Abu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab? Namanya Ummu Jamil. Ternyata Abu Lahab punya istri tukang kompor, tukang kompor. Padahal Abu Lahab waktu lagi Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab seneng nyambut kelahiran ponakannya yaitu Muhammad ketika masih kecil. Abu Lahab seneng banget, Bu, sampai sodakoh memerdekakan budaknya, puluhan budaknya disodakoi kabeh, saking senenge ponakannya lahir. Sampai ketika Kanjeng Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah, Abu Lahab kondangan paling akeh, sayurnya 2 kolbak mobil, mobil pick up, Bu, sayurnya belum untaknya, belum sapinya, belum kambingnya, ngune kondangan paling akeh. Apa tujuannya Abu Lahab? Dia punya tujuan bahwa ternyata Abu Lahab tahu Kanjeng Nabi lahir sudah ada ciri-ciri seorang Nabi yang istimewa, dan Abu Lahab meyakini bahwa ponakannya adalah seorang utusan Gusti Allah. Tapi dia berprinsip, saya harus jadi orang pertama. Jadi orang pertama yang melihat ponakan saya jadi kekasihnya Allah. Kalau tidak jadi orang pertama, saya nggak jadi orang Islam. Begitu prinsipnya Abu Lahab. Tapi ternyata Abu Lahab diuji imannya oleh Gusti Allah nggak kuat. Ketika Kanjeng Nabi kondur dari Gua Hira, Sayyidah Khadijah melihat suaminya ternyata kedinginan sampai menggigil. Itulah timbul dan muncul ayat turun saking arsane Gusti Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai jiwa-jiwa yang berselimut. Niku karena Kanjeng Nabi pulang dari Gua Hira, Kanjeng Nabi menggigil. Akhirnya oleh Sayyidah Khadijah jur diselimutin. Inilah dari seorang perempuan yang pertama kali meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah kekasihnya Gusti Allah adalah Sayyidah Khadijah. Dari kalangan bapak-bapak yang meyakini bahwa Kanjeng Nabi adalah kekasih Gusti Allah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Tapi Abu Lahab enggak terima, karena prinsipnya kudu dadi wong nomor siji, tapi ternyata keduluan Abu Bakar. Akhirnya Abu Lahab memutuskan untuk memusuhi Abu Bakar dan memusuhi Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi waktu itu
hanya sekedar ngasih pirsa, tapi yang meyakini pertama bahwa Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah adalah Abu Bakar, sehingga Abu Lahab ora terima. Akhirnya Abu Lahab pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, "Hayang Mbak." Istrinya si Ummu Jamil ngejawab, "Iya hayang papi." "Ada apa masuk rumah nggak ketok pintu?" "Bu, rungokna aku ngomong. Aku ge Abu Lahab wis ora percaya karo ponakanku." "Siapa ponakanmu, Pak?" "Muhammad." Jebule Muhammad diserahkan diajak seduluran. Rungokna, Abu Bakar kan udah apa-apa nih kita, udah sedulure kita. Lah ternyata kok malah Abu Bakar dingin sing meyakini jari Muhammad kekasih Gusti Allah. Nek kaya ge carane dudu aku sing dadi wong nomor siji, maka aku ora dadi wong Islam. Rungokna janjine aku ora bakalan seduluran karo Muhammad. Aku putuskan perang karo Muhammad lan Abu Bakar. Begitu. Akhirnya Ummu Jamil ngejawab apa? "Nek wong wadon sing apik kan nengah-nengahe, ngedem-ngedemi sing lanang." "Pak, nek durung ngerti tentang kimpul permasalahane aja gugubun jengkel dingin." Nek wong wadon bener, tapi Ummu Jamil malah jadi tukang kompor. Ternyata Ummu Jamil lagi ngenyambel, Bu. Nek cara Cilacap nyambel iku karo coet. Sing go nyambel arane mutu, sing go nguleg arane mutu. Cara kene ulek-ulek. Ulek nganggo kolak-kolak kubro enggak? Ulek. Ambetan. Ulek-ulek. Oh, biasa ulek-ulek. Ternyata Ummu Jamil diceritane lagi nyambel. Dia bilang, "Ya iku arane ponakanmu. Kan dudu ponakanku." Aku wis ngomongi nek kondangan sing biasa baen. Kondangan akeh nemen karo sedulure dewek. Karo sedulur kok kondangane saiki. Ketemu wutu saiki kan ponakanmu malah kaya gue ra kena dipercaya. Maka aku pun memutuskan arep perang karo ponakanmu arane Muhammad. Akhirnya si karo gawa ulak-ulak Ummu Jamil tekaring gone omahe Muhammad. Muhammad deleng ge ulak-ulak ora kaya ulak-ulakmu. Karo gak ulek-ulek soalnya. Ini ulek-ulek kanggo saksi. Abu Bakar gue dudu apa-apamu, dudu sedulurmu. Sing sedulurmu gue Abu Lahab pamanmu. Tapi ternyata awakmu lebih percaya, lebih ngajak seduluran karo Abu Bakar. Nek kayak gue carane, ki ulek-ulek kanggo saksi. Aku perang karo kowe, tekan kapanpun ora seduluran karo kowe. Begitu kata si Ummu Jamil. Sampai-sampai Ummu Jamil memutuskan bikin jebakan di tengah jalan supaya Muhammad ngikut cilaka. Dia ngeduk lemah, nyangkul lemah persis kayak kuburan, terus diisi dengan kayu-kayu berduri. Dia ngeduk dewek, nyangkul dewek, sampai gawa kayu bakar digendong. Tapi kayu bakarnya sing akeh durine, Bu. Aya zaman saiki duri salak lah, Bu. Duri wit salak, persis modelnya begitu. Digendongi nang deweke. Dan ternyata kersane Gusti Allah, Kanjeng Nabi pun selamat tidak kena jebakannya Ummu Jamil. Si Ummu Jamil ngeduk lemah dewek, gawa kayu-kayu sing berduri, kepleset malah ketok ke kayu berduri, mati. Tekan saprene. Iya orang menyat maning. Bisanya aku ngomong mati nih tekan saprene karena Ummu Jamil matinya itu ora kewenangan, Bu. Matine ora kewenangan karena dia ngeduk kuburane dewek dan diisi dengan duri-duri kayu-kayu sing akeh erine, malah dheweke kepleset ketekek lah pakai kayu yang berduri. Itu disebutkan wamro'atuh hammalatal hatab fi jidiha, karena ternyata istrinya Abu Lahab yaitu Ummu Jamil akan menjadi kayu bakar juga, dan dia dibakar sampai hari ini di alam kuburnya karena dia telah memerangi Kanjeng Nabi tanpa sebab, dan gara-gara kafirnya karena ketutup dengki dan ketutup iri. Na'udzubillahi min. Maka kita dadi wong wadon niru Sayyidah Khadijah aja kaya Ummu Jamil bojone Abu, jadi tukang saiki kan akeh tukang kompor. Oke, tukang kompor. Lah wingi ini kok Lesti Bilar
tukang kompor. Sing jodok-jodokna siapa? Netizen. Kon pegatan kone siapa? Netizen. Akhirnya sing kecewa siapa? Netizen. Berawal dari tukang kompor. Begini. Kita menjodohkan orang harus tahu adabnya. Orang supaya ta'aruf hanyalah orang terdekatnya. Contoh begini nih, saya belum nikah, dita'arufkan dengan si A si B, tapi yang berhak untuk jadi mak comblangnya adalah orang dari keluarga saya ataupun keluarga dari sana. Nggak bisa hanya sekedar omongan netizen. Wong kan penak nyawang, penak nyawang Bu. Coba kalau kita berulang kali seperti itu, oh si A si B ini cocok nih, bisa jadi takdirnya Gusti Allah jodoh. Lo jodoh kok bisa jadi? Jodoh itu sampai dunia akhirat, sampai akhirat pun akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita nengah-nengahi, kita belajar jadi Sayyidah Khadijah, jangan jadi Ummu Jamil. Nang masyarakat aja jadi tukang kompor. Kekerasan sekecil apapun di dalam rumah tangga tidak dibenarkan oleh agama dan tidak dibenarkan oleh hukum negara. Tapi maaf punten nuwun sewu, ada ibu-ibu dia lapor curhat sama jenengan, habis digebuki nama suaminya, dia ngomong, Bu, aku harapan cerita, aku bingung harapan cerita ke siapa. Dilengge awakku lebam-lebam kabeh, padang gelemeng nembe digebuki karo sing lanang. Jebule lakine aku rasa sayang karo aku pan cerita karo mertua malah belani anake lanang. Arep cerita karo mamane aku malah bukan jantungan. Ngerti anake wadon dikamplengi nang sing lanang. Pan cerita karo wong liya mbok ora bisa ngejaga rahasia. Ngen aku cerita karo sampean. Aku kudu keprimen Bu, awake wis lebam-lebam kabeh. Nah, kita posisi kudu di tengah. Belani wong rumah tangganan susah-susah gampang karena dia sudah punya tanggung jawab dan ada yang bertanggung jawab sendiri. Maaf punten nun sewu, ketika kita jadi orang yang tengah harusnya ngomong, Bu, saya ikut prihatin, saya pun ikut sedih. Ternyata saya nggak taunya punya teman malah dapat KDRT, tapi kita hukumnya ikut hukum negara. Maka panjenengan musyawarah dulu sama keluarga, udah ada buktinya. Kalau keluarga nggak bisa mutusin, kita lapor ke RT dulu. Habis lapor ke RT rukun tetangga tapi tetap nggak finish, barulah ada polisi, silahkan ada komisi Komnas Perlindungan Anak dan Wanita, panjenengan lapor ke sana. Kalau saya mutusin sendiri, maaf saya nggak bisa, tapi saya ikut prihatin Ibu. Itu orang di tengah. Tapi orang jadi tukang kompor, tahu temennya habis kena KDRT malah jadi tukang kompor. Kowe wong lanang wis ora kena di ngapurani. Aku wis kawit pertama sampean bojo, aku ngerti bojone sampean ora sayang karo sampean. Katanger dari wajah raut mukane wong kasar. Ketemu utuh saiki awake sampean jadi korban. Mending aja balik ngomah, nek balik ngomah malang bengi sampean bisa mati Bu dikamplengi maning si lanang. Saiki langsung ngaring pengadilan agama, pegatan, cerai bae saiki. Ternyata dheweke arep ngurus berkas-berkas balik ngomah. Jebule balik ngomah bengi orang nyiapna berkas malah terus turu dikeloni nang sing lanang. Bengi isuk ribut bengi dikeloni nang sing lanang. Ternyata subuh keramas. Habis keramas bikin status nang WhatsApp, ayang embet, maafkan aku yang telah salah paham kepadamu. Ternyata kerikil-kerikil di dalam keluarga begitu runcing dan tajam. Maka saya maafkan atas segala kesalahanmu dan aku terima kau apa adanya. Sampean bengong kalau maca HP. Ini yang terjadi di masyarakat Indonesia. Sering kita pegang HP tapi malah jadi tukang kompor. Orang ada urusan masing-masing, kita cukup mendoakan yang baik-baik saja. Betul? Laras?
belani wa rumah tangganan iku susah, maka jadilah orang yang di tengah. Mending ora usah ngurusi urusan wong liya, urusi urusan keluargane dewek. Didongakna kita semangat ibadah, semangat berjuang, keluargane ada yang tentrem, bisa ngedidik anak, bisa kasih contoh yang baik kepada anak, bene berkat dunia akhirat. Allahumma Allahumma amin. Campintan jam kali waktu Indonesia Karangdawa. Jadi Karangdawa itu jamnya mundur. Di Karangdawa pada pinter, aku sing dipinterin. Tadi naik jam 2 lebih seperempat, ini jam 4 kurang seperempat. Maaf ya, maaf ini Bu, masih di dalam kitab Gunia. Ini kan ngajian sampai jam 5 sore ya. Di dalam kitab Gunia ada mayit dimasukin ke suraga katil. Ketika mau disolatin, ujuk-ujuk dumadakan katilnya ubah banter nemen. Kayak nih mayit urip maning. Penasaran sing badai nyolati, dibukalan niku katil. Barang katilnya dibuka temenan, mayitnya lagi uget-uget begini. Karena mayitnya uget-uget, penasaran yang mau nyolatin, dibukalah itu kain kaban. Barang kain kabannya dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata di dalam kain kafan anak ula gede banget lagi ngelilit awake si mayit, lagi nyokoti gulune nganti tekan kerongkongannya. Cerita tok aku merinding Bu. Akhirnya yang mau nyolatin pada melaju gelet gebug. What is a gebug? Gebug is a pentungan. You know pentungan? Yes, I do pakdel. Barangnya pentungan harap pentungi gue ulah, ternyata ulane harapan dipentungi bisa ngomong kayak manusia. Manusia, lulu pada mau gebugin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ulane ulah Jakarta. Kaget sing badai gebug. Subhanallah, laula kok sampai bisa ngomong kayak manusia? Iya, sebab aku ulah dudu sembarang ulah, aku ulah utusane Gusti Allah. Aku diutus oleh Gusti Allah. Kok nyokoti gulune iki mayit, sebab mayit iki waktu lagi uripe krungu adzan ora gelem langsung sembahyang. Alias wis manjing waktune sholat tapi orang langsung ceket-ceket ngelakoni sholat. Dan disapa wonge wong Karangdawa. Wis manjing sholat orang langsung ngelakoni sholat, maka ngesuk matine cokot ula gede banget. Capapat kurang seberapa, bukan dicokot ula. Aku udah tanggung jawab. Lah samene wong akeh gara-gara mumpuni ceramah ben ora rampung-rampung ora pragat-pragat kan sampean dadi salate telat. Akhirnya malah ulah sampean akeh nyokoti aku kabeh. Dorong payu laki cokoti ulah. Kan repot. Mulane non saya tadi saya bilang sama panitia bahwa saya munggahnya lebih awal saja. Nah supaya sholat asarnya nggak terlalu kesorean. Alhamdulillah sesuai dengan permintaan saya datang di sini langsung naik dan jam 2:15. Maka maaf ngapunten, beberapa masyarakat tadi bertanya, emang mumpuni sering di YouTube? Nggak tahu. Saya tahu saya sering nongol di YouTube, tapi maaf saya nggak punya channel YouTube ya Bu ya. Jadi kalau jenengan nonton saya di YouTube mohon maaf dan mohon izin, saya nggak bertanggung jawab karena saya bukan yang jadi admin ataupun youtubernya, bukan saya. Jadi ini youtuber ini saya nggak tahu dari mana asalnya, nggak tahu. Jadi memang ngambil gambar saya pun nggak tahu entah izin apa belum juga saya nggak tahu. Tapi kan rai ini nyong disotinang sampean orang izin ya orang apa sih. Ya resiko jadi wong ayu soalnya. Cuma saya harap Anda jangan salah paham dan sampai detik hari ini saya tidak membuka channel YouTube. Yang pertama, jujur ya Bu, saya kalau ngebuka channel YouTube terlalu rempong, terlalu riweh. Akhirnya yang harusnya fokus ngaji, ketungkul ngurusi shootingan dan lain sebagainya walaupun ada tim sendiri. Saya itu jarang banget istirahat. Jadi seketika kadang kalau saya kendaraan
pakai mobil itu hanya supir, asisten dan saya. Kenapa? Karena buat istirahat Bu. Jadi mobil itu udah kayak rumah sendiri, sehingga kalau terlalu banyak rame orang saya itu nggak bisa istirahat. Karena jujur saja tiap hari pengajian terus, istirahat cuma di perjalanan, sehingga memang saya kurang siap kalau saya disuruh untuk membuat channel YouTube sendiri. Lumayan Bu kalau punya channel YouTube sendiri, ada viewersnya itu dapat penghasilan dari YouTube. Tapi bukan masalah penghasilannya, saya memang lebih ke istirahatnya Bu. Memang jadi saya nggak terlalu urusan masalah YouTube. Cuma saya kurang sepakat dengan bahasa-bahasa yang judul-judul di YouTube ya, yang kurang sopan, kadang kurang sampai ternyata agak vulgar gitu. Kayak contoh kemarin aja, saya nggak punya channel YouTube, langsung dikirimin Madi bareng Bupati. Yang namanya orang kan harus ada komunikasi Bu. Ternyata bahasane Bupatine remuk digarap mumpuni loh. Maaf ya, walaupun Bupati manusia, saya juga manusia, tapi kan saya bocah Bu. Dengan bahasa Bupatine remuk digarap mumpuni, seolah-olah saya ini tukang melucuti dan menelanjangi orang. Jadi saya harap mungkin youtuber boleh silahkan ambil video pengajian saya, boleh, saya juga nggak melarang kok. Cuma kalau bikin judul yang pantas lah, yang sopan. Dan kemudian banyak sekarang ya resiko jadi wong terkenal. Memang resiko jadi wong terkenal. Terkadang pengajian itu kadang ada yang buntutin. Tapi kan saya kalau dibuntutin maaf ya, namanya perempuan nggak kayak orang laki-laki Bu. Kita wudhu harus ngebuka make up dulu, harus buka jilbab dulu. Di mobil itu kalau udah di perjalanan udah kayak rumah sendiri. Terkadang kan ada yang ngebuntutin, nengok-nengok di jendela, terkadang sampai ini orang ngapain, ini wong warasapura, kenapa harus ngebuntutin. Ya memang resiko orang terkenal, cuma ya kita punya privasi, maka saling menjaga. Bayangkan Bu, di sini saya nggak bisa seenak sendiri, saya harus ikut panitia. Saya harus minum ya minum, ditawani ngombe ya ngombe, ditawani duduk naik jam berapa, saya udah ngikut panitia. Dan saya pun harus ngikut panjenengan seselaunya bagaimana, sampai saya harus bertanya di sini keranda mayit apa namanya. Kan ada komunikasi antara saya sama jenengan. Saya sudah direh ngomong ketika pengajian, masa iya ketika lagi di mobil pun saya harus diawasi banyak orang. Ya hidup selalu diawasi oleh Gusti Allah, tapi kita punya privasi. Maka jujur saja istirahat saya betul-betul sangat kurang. Saya nggak memfikirkan masalah dapat amplop seberapa ataupun ngajinya satu hari berapa kali, nggak mikir dapat hasilnya berapa. Tapi justru saya lebih mikir wayah istirahatnya saya. Maka memang wong sombong biasanya langsung diuji oleh Gusti Allah. Saya termasuk sombong. Sombongnya apa? Saya masih sehat, saya masih muda, satu hari pengajian 3 kali terus. Sombong saya. Oleh Allah langsung diuji. Kemarin saya sakit 2 bulan. 2 bulan sakit. Padahal saya ceramah udah dari kelas 8 umur 8 tahun, kelas 3 SD. Udah dari kelas 3 SD saya ceramah. Nggak pernah sakit. Saya sakit paling cuma pilek, minum bodrek, sembuh. Udah begitu, nggak pernah saya ke rumah sakit. Tapi kemarin saya jujur sombong, karena saya sombong ditegur oleh Gusti Allah. Sehat ya sehat, muda ya muda, tapi saya uji kamu mumpuni, jangan sombong terus. Eling awakmu badane, eling melas karo badan. Sehingga saya diuji sakit kemarin. Akhirnya saya kaji ulang. Saya kaji ulang pengajian itu 1 hari 3 lokasi tiap hari. Tuh Masya Allah Bu, badan itu remak semua. Sampai tadi saya ngucap sama asisten saya, badan udah kerasa kayak habis digebukin. Tapi nggak kelihatan kan saya lagi sakit, habis minum bodrek tadi saya. Tapi saya berusaha supaya ngaji jenengan aja seneng, apalagi saya ketemu jenengan lebih seneng lagi saya. Maka nggak kerasa sakit ketika di panggung. Tapi turun dari pengajian sakit maning rasanya. Saya mikir apa nang panggung baik apa ya. Itu semua karena rahmati Gusti Allah. Allah merahmati orang-orang yang punya niat baik, niat tulus. Maka aura positif wajah Anda itu menjadikan saya wasilah sembuh badan kula. Maka alhamdulillah hari ini luar biasa Karang Dawa ngaji nang ngisor wit gedang. Nganti lemah bosok kabeh iki lemah.
ngaji nang pinggir balong barang. Ya Allah, ini semangat Karangdawa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, mantep banget. Sampai hari ini Pak Camat udah ketemu di Bandungan, ketemu lagi di sini. Berarti memang sepejabatnya, semasyarakatnya, masyarakat Karangdawa, masyarakat blok Karangdawa, desa Setu Patok, kecamatan, kabupaten, provinsi, negaranya Indonesia. Di Indonesia, alhamdulillah semangat warga masyarakat Indramayu, memang orang-orang yang ahli ibadah. Tepuk tangan sekali mai kalau warga masyarakat Indramayu. Sini ikut kabupaten Cirebon. Ya Allah, sing miki Indramayu siapa jenengan? Sampean manut bae orang nasi ngejawab Cirebon. Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan pengajian hari ini bersama keluarga besar Jamaah Musholah Hidayatul Muqtadi'in, kita semuanya ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ihsane, diberikan sehat panjang umur, memberikan manfaat ingkang barokah, diberi dzurriyyah ingkang sholih sholihah, masyarakat ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yusra bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena saya harap Pak Kiai memimpin doa pengajian hari ini. Saya nggak berani mimpin doa. Yang pertama saya masih santri, yang kedua saya tiang istri. Saya belum diberikan ijazah untuk memimpin doa. Maka saya harap kanti nyuwun siada doa dari para masyayikh, tokoh-tokoh ulama di Karangdawa, sumangga Pak Kiai ingkang mimpin doa. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Camat terima kasih beserta Ibu. Terima kasih Bapak Kuwu Desa Setu Patok dan keluarga besar blok Karangdawa. Mudah-mudahan setelah doa jalan pulang dengan tidak ada alasan apa bisa bertemu lagi dalam majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.